Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik. Bagian A yaitu pengertian. Pengertian dari pendekatan saintifik sendiri yaitu salah satu model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Pendekatan saintifik sebenarnya sudah digunakan dalam kurikulum di Indonesia dengan istilah learning by doing, yang dikenal dengan cara belajar siswa aktif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara formal. Bagian B yaitu tujuan. Tujuan pendekatan saintifik dalam pembelajaran ini ada 6. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa atau high order thinking skill. Yang kedua yaitu untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah secara sistematik. Yang ketiga yaitu untuk menciptakan kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan, bukan suatu beban. Yang keempat yaitu meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kelima, melatih siswa dalam mengemukakan ide-ide. Dan keenam yaitu mengembangkan karakter siswa. Proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik ini diarahkan agar siswa mampu merumuskan masalah dengan banyak bertanya, bukan hanya menjawab saja. Proses pembelajaran ini juga diarahkan untuk melatih berpikir analitis siswa, yang mana akan mengajarkan bagaimana cara mengambil keputusan. Bukan hanya berpikir mekanistis, yaitu hanya mendengarkan dan menghafal saja. Bagian C ada prinsip, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik itu ada 8. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk self-concept. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme atau guru yang banyak mendidik siswanya untuk banyak menghafal. Yang keempat yaitu pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasi atau menyesuaikan diri dan mengakomodasi atau menyediakan konsep, hukum, dan prinsip. Yang kelima yaitu pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Yang keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi siswa dan motivasi mengajar guru. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Dan yang terakhir yaitu adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, prinsip, dan dekonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Kemudian bagian D ada proses pembelajaran, yaitu yang mana proses pembelajaran tersebut dibagi menjadi 3 bagian atau 3 ranah. Yang pertama yaitu sikap atau afektif, yang kedua yaitu pengetahuan atau kognitif, dan yang ketiga yaitu keterampilan atau psikomotor. Nah, ini juga menjadi salah satu ciri bahwa Kurtilas ini atau kurikulum 2013 mempunyai 3 ranah yang harus dicapai. Nah, selanjutnya ada langkah pendekatan, yaitu pada langkah pendekatan ini, proses pembelajaran terdiri dari 5 pengalaman belajar pokok, yaitu yang pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat mengasosiasi, dan yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Yang pertama yaitu ada mengamati, yang mana pada kegiatan belajar mengamati ini mencakup membaca, mendengar, menyimak, melihat, dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan panca indera. Kemudian kompetensi yang dikembangkan pada poin mengamati ini yaitu melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi. Sedangkan manfaat yang didapat oleh siswa yaitu pemenuhan rasa ingin tahu siswa, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Kemudian yaitu yang kedua ada menanya, yang mana pada kegiatan belajar menanya ini dengan cara yaitu mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang sudah diamati atau sudah dibaca. Nah, pertanyaan ini juga untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamatinya. Kemudian poin yang ketiga yaitu ada mengumpulkan informasi, yang mana pada kegiatan belajar mengumpulkan informasi ini bisa melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, atau mewawancarai narasumber. Kemudian kompetensi yang dikembangkan pada pengumpulan informasi ini adalah mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, dan sebagainya. Kemudian poin yang selanjutnya itu mengasosiasi atau mengolah informasi.
pada kegiatan belajar mengasosiasi ini, yaitu mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan mengamati atau kegiatan mengumpulkan informasi. Kemudian, kompetensi yang dikembangkan yaitu mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, dan lain sebagainya. Kemudian, poin yang selanjutnya yaitu adalah mengkomunikasikan, yang mana kegiatan belajar mengkomunikasikan ini yaitu menyampaikan hasil pengamatan atau presentasikan hasil pengamatan secara lisan maupun tertulis. Kemudian kompetensi yang dikembangkan yaitu mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, dan lain sebagainya. Selanjutnya bagian F yaitu langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Nah, pada kegiatan awal yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif. Kemudian, memulai pembelajaran ini bisa dengan cara menyapa siswa dengan gembira ataupun semangat, karena bisa menjadikan motivasi untuk siswa. Kemudian ada kegiatan inti, yang mana kegiatan dalam pembelajaran adalah suatu proses pembentukan pengalaman dan melatih kemampuan siswa secara tersusun dengan durasi waktu tertentu. Kemudian kegiatan inti dalam metode saintifik ini juga ditujukan untuk terkonstruksinya konsep, hukum, dan prinsip oleh siswa dengan bantuan guru melalui langkah-langkah yang sudah disediakan. Kemudian itu ada kegiatan akhir, yang mana pada kegiatan akhir ini ditujukan untuk 2 hal pokok. Yang pertama yaitu validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang telah dikonstruk oleh siswa. Dan yang kedua yaitu pengayaan materi pelajaran yang dikuasai oleh siswa.